warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kami mempresentasikan itu kan kami mau memperkenalkan diri kami. Nama saya Safira. Saya Saskia. Saya Kadira Salma. Saya Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jelaskan infografis dari suku Kakak dan dibacakan oleh Saskia. Pertama, hasil MK3, yang kedua bahasa, 3 sistem harga, 4 upacara adat dan kepercayaan, 5 kesenian dan budaya, 6 rumah adat Bapak, 7 pakaian adat. Jelaskan makna filosofi dari kekayaan budaya etnis Pakpak seperti makanan khas. Makanan khas suku Pakpak dibuat dari dari bahan alami yang ada di sekitar mereka, seperti sayuran dan ikan. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat menghargai alam dan menggunakan apa yang Padang sini wajah. seperti padi-padi, pawai, dan asli. Kesenian adat, seni budaya dan anyaman Kakak juga merupakan keterampilan dan keunikan budaya mereka. Seni ini bukan hanya indah, tapi juga menunjukkan identitas dan warisan dari leluhur. Atas permainan daerah. Untuk presentasi kami, adakah yang ingin bertanya? Oke, silakan bertanya. Sebut nama pribadi dan nama kelompoknya. Silakan, kelompok mana yang mau bertanya? Silakan. Saya Kevin dari kelompok 5 yang bertanya, suku Pakpak jika ingin menikah, tradisi apa yang dilakukan? Catat ya, itu satu pertanyaan. Ada lagi? Oke, ada lagi. Saya ada semua ingin bertanya. Apa saja marga-marga yang ada di suku Pakpak? Ada lagi? Saya dari kelompok 4, apa makna filosofis dari kisah rumah dan pulang sini? Masih 5 ya. Apa makna filosofis dari kisah rumah ada di pulang sini? Oke, 3 pertanyaan di Menjawab pertanyaan dari Kevin, Oke, kelompok. kelompok 5. Ya. Dalam adat suku Pakpak yang merupakan salah satu suku Batak di Sumatera Utara, pernikahan memiliki tradisi yang kaya dan bermakna. Beberapa tradisi yang umum dilakukan saat pernikahan suku Pakpak adalah 1. Marbakas atau pinangan, 2. Pengikatan janji atau pertunangan, 3. Sinur beru atau kain adat, 4. Upacara pernikahan martua. Gimana? Ya, terima kasih. Banyak. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Mana lagi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja marga-marga yang ada di suku Pakpak? Yang pertama itu ada Ginting, yang kedua ada Saragi, yang ketiga ada Sianipar, yang keempat ada Karo, yang kelima ada Lumbar Gaul, yang keenam ada Tunggur, yang ketujuh ada Upang Sebaru. Ya? Terima kasih. Oke, lanjut. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Raihan kelompok 4. Ya. Apa makna filosofi dari rumah adat dari Tulang Selima? Nah, nama Tanes Selima melambangkan 5 bagian wilayah utama suku Pakpak, yaitu 1. Lepas atau Pakpak lepas, 2. Kelesen atau Pakpak kelesen, 2. Boang atau Pakpak boang, Sinsip atau Pakpak sinsip, 5. Kubangan atau Pakpak tangan. 5 wilayah ini menunjukkan kesatuan dan beragam masyarakat Pakpak dalam adat dan tradisi. Nah, struktur rumah kokoh. Fondasi rumah yang tinggi melambangkan kearifan dalam menjaga jarak dari tanah agar terlindung dari banjir, tenaga luas, dan energi positif. Ini juga menunjukkan kesiapan menghadapi tantangan kehidupan. Ya? Udah.
12. Oke, mantap. Demikian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Oke, silakan. Setelah dijawab oleh kelompok 1 presentasinya sudah diselesaikan. Ini lanjut kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tujuan kami berdiri di depan sini adalah untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai suku Pak. Sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Triani Aprilia. Saya Sriwana Ina Sapura. Saya Triambila. Saya Triani. Infografis mengenai suku Pak akan dijelaskan oleh Stella. Watak Papa adalah salah satu kelompok etnik Batak yang menyebar dan menetap di wilayah daerah Papa dari Papa yang berdasarkan sembilan diri atau Mocak berasal dari bahasa Papa yang berarti Pancasila. Tarian ini memiliki makna filosofis yang dalam media penjaga diri. Kesenian adat disambung oleh Sparta Baita, tari tradisional yang dihias dengan motif geometris simbol keberkahan. Dan presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan sesi bertanya. 3 kelompok silakan. Oh, ada. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, nama saya Serkan Lubis, apa makanan khas dari suku Papa? Apa makanan khas suku Papa? Oke. Saya Gracia Linda dari kelompok 3 ingin bertanya, apa asal-usul suku Papa dan di mana mereka mendiami? Nah, asal usul mana mereka diami? Oke. Ya, Dari mana asal suku Papa? nama kelompok. Saya Haji Nikuan Saputra dari kelompok 4 ingin bertanya. Dari mana asal usul suku Papa dan di mana wilayah saja mereka tersebar? Kenalkan, nama saya Fadli. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Ciri fisik suku Pakpak itu gimana sih supaya kita itu tanda kalau dia itu suku Pakpak? Oh, fisiknya katanya, cirinya. Oke, oke. Memiliki berbagai makanan khas yang mencerminkan budaya dan kebiasaan mereka seperti Banyak lele, ya. bika, dalimi bobo, ikan mas naik, naniura, pites, dan ginara. Oke, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Gracia. Siap, kelompok. Papa berbahasa satu suku dan berbahasa dan budaya ada dan bahasa bahasa sendiri asal suku Papa berkaitan erat dengan sejarah migrasi nenek moyang Batak di seputar wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan tradisi kisah dan catatan sejarah, mereka diakini berasal dari kawasan sekitar Danau Toba seperti suku Batak lainnya. Oke, Grace, macam mana? Oke, ya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4. adalah yang bisnis padat yang menjadi salah sekarang Pak ada daerah Pak Malah kalian kaitan wilayah Gimana? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadli. Waktu tubuhnya tegap dan luas, warna kulitnya cenderung memandang. Laut wajahnya memiliki bentuk wajah oval atau cenderung lebar. Rambutnya hitam pekat dan lurus. Hitamnya juga yang bergelombang. Matanya bentuk mata cenderung sedang atau agak sipit. Wah. Salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dilanjutkan kelompok 3. Oke. Selamat siang semuanya. Hei. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan diskusi kami tentang makna filosofi dan pakaian budaya yang disepakati seperti makanan khas, rumah adat, tarian, alat musik, pakaian adat, lagu tradisional, kesenian adat, permainan daerah, dan tradisi daerah. Kenalkan, nama saya Gracia Linda.
Radina. Kami akan menjelaskan tentang makna filosofi dari wilayah budaya Nusantara. Indonesia meliputi beragam aspek yang penuh makna filosofis dan menggambarkan cara bernilai mereka. Berikut ini adalah beberapa elemen Siap. atau dapur memiliki bentuk yang dengan atap tinggi, alat musik tampak seperti kendang, organ, tari, Oke. lagu-lagu tradisional yang menceritakan kehidupan asli atas sejarah nenek moyang. Melalui lagu mereka. Oke, sekian presentasi kami. Adakah yang ingin bertanya? Oke, silakan pertanyakan. Mana kelompok-kelompok ini? Konteks modern. Bukan ya. Dan ini ya. Saya menjawab pertanyaan dari Ania. Kelompok 1. Apa yang membedakan suku Kakak dengan suku lain? Suku Kakak punya beberapa ciri khas yang membedakan dari suku lain seperti bahasa, istiadat, marga, kesenian. Selain itu, suku Kakak juga memiliki sejarah dan asal-usul yang berbeda dengan suku lainnya. Meskipun sering dianggap sebagai bagian dari suku Batak, suku Kakak memiliki identitas dan budaya yang sangat kuat. Wah. Mana kelompok 1? Baik, bisa saya terima dan dipahami. Terima kasih. Oke. Yuk. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2 yaitu dia. Dalam konteks modern, tantangan utama dalam melestarikan budaya Kakak seperti halnya dengan budaya tradisional lainnya. Mencakup beberapa aspek berikut. 1. Globalisasi dan modernisasi. Pengaruh budaya Kakak yang semakin kuat, terutama melalui teknologi dan media sosial, menyebabkan banyak generasi muda yang sudah mulai berpindah kepada budaya luar daripada budaya lokal mereka. Hal ini menyebabkan pengabaian terhadap bahasa, adat, dan tradisi yang telah ada sejak lama. Gimana Kak? Silakan. Oke, sekian presentasi dari kami. Selamat siang. Oke, dilanjutkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Kesempatan kita berdiri di sini kita mempresentasikan tentang kekayaan budaya yang suku Kakak. Sebelum kita berlanjut, presentasikan Budi Anggara, Tang. Mainkan. dibacakan oleh Fartan Dwi Anggara. 1. Bahasa Kakak adalah salah satu kelompok etnis Batak yang menyebar Jawab dari kelompok 5. Sumber mata pencarian sehari: petani, padi, kopi, peternak, kerbau, dan membuat tenun oles. Nah, cuman Bang? Ya, betul. Oke. Mantap. Pada beberapa komunikasi suku Kakak, sistem silima
rumah adat, bahasa Batak, kain tenun oles, dan tradisi kaya makna seperti berdang. Macam mana itu? Oke, mantap. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang etis nias. Sebelum mempresentasikan ini, perkenalkan nama saya Fadli. Saya Kevin Manasin Saragi. Saya Nanda Nikam. Saya Rina Ajarta. Saya Muhammad Belhan. Saya Stephen Nur Manalu. Saya Rial Aslam. Apa sih itu suku Nias? Nias. Suku Nias adalah salah satu suku asli Indonesia yang mendiami Pulau Nias. Isi yang pada Paliai. Kalau yang para peniak menara tinggi menunjukkan keberanian dan kekuatan. Kedua, halo. Aslinya berbentuk panjang dengan arah tinggi. Tenun itu terkenal motifnya yang penuh makna. Tenun ini menggunakan adat dan cara penting. Sosial masyarakat Nias yang kain gotong itu dalam bentuk Nias menarik belajar budaya suku dan adat lain di Indonesia. Hal ini membuat menjadi objek penelitian dan menarik. Apa sih yang bisa kita pelajari dari suku Nias? Pertama, pentingnya melestarikan budaya. Kita perlu menjaga dan menjadikan budaya tidak hilang terus zaman. Dua, sampaikan, adakah ingin bertanya? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Oke, langsung kelompok 2. Iya. Kenapa lompat tangguh merupakan salah satu kebudayaan suku Nias yang diketahui oleh banyak orang? Oke. Saya dari kelompok tangguh yang bertanya, apa makna simbolik dari upacara kematian di Nias dan bagaimana ritual ini mencerminkan hubungan masyarakat dengan Nias? Kelompok 3, Memoza. Ya. Saya dari kelompok 3, nama saya Memoza. Saya mau bertanya, nilai-nilai apa yang paling dijunjung tinggi oleh masyarakat Nias? Nilai apa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Nias? Oke. Saya dari kelompok 4. Apa keunikan desain rumah adat suku Nias dan apa filosofinya? Oh, satu lagi. Ingin bertanya, apa nilai utama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Nias dalam kehidupan sehari-hari? Belum lagi. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, kenapa pariwisata di Nias sepi, tidak sehebat di Bali? Oke. Menjawab. Tolong mengapa? Unik dan menantang, berarti 3 meter tanpa alat. Tidak beraya di dunia. Gol perasaan kuat ini juga kalau resis teman. Benar roman pada jadi bagi yang dilakukan ikan internet media sosial yang sebelumnya tahu tentang lompat batu. Tradisi ini disebut terkenal. Oke. Tanya, apa makna simbolik dari upacara ini? Bagaimana itu memainkan hubungan masyarakat luar? Ya, upacara yang makna dalam ini menunjukkan penghormatan padahal memperluas sosial masyarakat. Pertama, penghormatan upacara pada untuk mengucapkan kepada orang dan bahwa kasih diingat dan dia hubungan dengan leluhur. Maksudnya saya bahwa orang yang menikah berpengaruh terhadap kehidupan masih hidup. Upacara ini jadi cara untuk hubungan dengan leluhur. Gabungan sosial. Acara ini seluruh anggota masyarakat melalui ini nilai-nilai gotong royong, solidaritas dan kekeluargaan sini berkuat. Mana tadi nak? Jawab pertanyaan dari Moja. Tadi pertanyaannya nilai-nilai apa yang paling dijunjung tinggi oleh masyarakat Nias? Masyarakat Nias menjunjung nilai banyak nilai luhur. Beberapa diantaranya adalah pertama, kekeluargaan. Masyarakat Nias sangat menjunjung tinggi hubungan keluarga. Mereka hidup dalam komunitas yang erat, saling membantu dan mendukung satu sama lain. 2, keberanian.
Keberanian adalah sifat yang sangat dihargai di Nias. Tradisi lompat batu, misalnya, menunjukkan semangat keberanian dan ketangguhan pemuda Nias. 3. Kerja keras. Masyarakat Nias dikenal sebagai pekerja keras. Mereka tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan dan selalu berusaha untuk mencapai tujuan. Yang jawabannya saya terima. Oke. Menjawab pertanyaan dari Kapten. Rumah adat Nias terutama Omu, Ada dan Omu Syakua yang keunikan dan filosofi yang menarik. Kokoh dan tahan gempa, dibangun tanpa paku. Rumah-rumah ini sangat kuat dan tahan gempa. Ini menunjukkan kearifan lokal dalam beradaptasi dengan lingkungan. 2. Bahan alami, menggunakan bahan alami seperti kayu dan rumpia membuat rumah ini ramah lingkungan dan sejuk. 3. Ukiran dan ornamen. Ukiran-ukiran yang rumit memiliki makna filosofis dan simbolik, seringkali berkaitan dengan alam leluhur dan kehidupan sehari-hari. 4. Tinggi dari tali rumah panggung ini melindungi penghuni dari banjir dan binatang buas. 4. Filosofi rumah adat Nias bukan hanya tempat tinggal, tapi juga simbol status sosial, kekayaan dan perlindungan dari roh jahat. Leluhur dianggap sebagai penjaga rumah dan memberikan berkat. Oke. Macam mana? Oke. Tadi yang pertanyaannya, kenapa sih wisata di Nias tapi tidak sehebat di Bali? Salah satunya itu ada di budayanya. Jadi budaya Bali itu lebih unik dibandingkan dengan Nias. Saya bisa kasih termasuk budaya yang lain. Nggak ada yang lain. Ikonik dengan laut. Sedangkan wisatawan lebih tuju ke lautnya dengan atau ornamennya, hiasannya. Karena Bali itu lebih budayanya lebih pekat dibandingkan dengan Nias. Nias kan ini pantai sama laut. Dulu antena mungkin orang mandi namanya kan Udah. Oke, Bapak Ibu presentasi kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas presentasi yang disampaikan teman tadi. Saya lihat sangat antusias dan interaktif ya. Jadi kepada anak sekalian dalam kelima ini saya salut kepada 11 DKP. Jadi di sini nanti bisa kita lihat nanti penampilan kelimanya sudah berhasil dan ini mungkin untuk ke depan kita sebagai program Pancasila. Demikianlah hari ini Sabtu ya, jadi tanggal berapa ini? 16 November 2024 kelima telah selesai pelaksanaan sini dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.